Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak dosen serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Citra Jana dari Program Studi Manajemen PJJS 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai strategi digital marketing UMKM dengan objek penelitian yaitu Seblak Masemol, sebuah usaha kuliner khas Malang. Baik, selanjutnya kita kenali dulu eh, siapa sih itu Seblak Masemol. Seblak Masemol adalah UMKM di bidang kuliner, tepatnya street food, yang berlokasi strategis di Jalan Tirta Gangga 40B, Malang. Skala usahanya masih mikro kecil, namun memiliki potensi besar. Ada beberapa keunggulan utama yang menjadi pondasi kuat mereka. Yang pertama itu identitas lokal yang kuat, mengusung cita rasa khas Jawa Malangan. Kedua, area dine-in Instagramable yang menjadi daya tarik sendiri bagi anak muda. Yang ketiga, harga terjangkau dengan rentang 1.000 hingga 25.000 sangat ramah di kantong. Serta fleksibel dan inovatif dalam mengembangkan produk. Lalu, apa saja yang ditawarkan? Seblak Massimo menyediakan berbagai pilihan topping, mulai dari telur, ceker, sosis, seafood, hingga komplit. Yang menjadi ciri khas utama adalah level kepedasan dari level 1 sampai level 5. Ini memberikan pengalaman yang menantang sekaligus seru bagi pelanggan. Selain itu, mereka menyediakan pengalaman dine-in yang nyaman dan Instagramable, layanan pesan antar melalui GoFood, serta aktif di media sosial, Instagram, dan TikTok untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Namun, di balik potensi besar yang dimiliki, ada sebuah permasalahan utama yang saya temukan, yaitu minimnya optimalisasi digital marketing. Bisa kita lihat dari data yang ada, akun Instagram mereka hanya memiliki 24 postingan yang terlihat tidak aktif, tidak ada konsens, konsistensi dalam upload konten. Identitas visualnya pun lemah dan belum ada strategi konten yang terstruktur. Bahkan platform TikTok yang sangat potensial belum dimaksimalkan. Dan tidak ada program loyalitas digital untuk pelanggan. Dampaknya, brand awareness menjadi rendah, calon pelanggan lebih memilih kompetitor, dan pertumbuhan pelanggan baru sangat lambat. Kemudian terjadi ketergantungan pada word of mouth offline yang membuat pendapatan tidak stabil dan repeat order terbatas. Akhirnya daya saing melemah karena kompetitor lebih aktif secara digital dan kita berisiko kehilangan momentum tepat di puncak tren seblak saat ini. Baik, selanjutnya untuk mengatasi masalah tersebut, kita perlu tahu siapa yang menjadi target kita. Target audiens utama Seblak Masimo adalah Gen Z dan milenial dengan rentang usia 15 hingga 30 tahun. Didominasi oleh pelajar, mahasiswa, dan karyawan muda di kawasan Malang Raya. Dari sisi psikologis, mereka adalah penggemar konten digital, suka mencari pengalaman Instagramable, selalu mencari value for money, dan bangga terhadap produk lokal Malang. Selanjutnya, perilaku digital audience. Mengetahui perilaku digital mereka sangat penting. Mereka aktif di platform TikTok untuk hiburan dan referensi kuliner, Instagram untuk eksplorasi visual, dan WhatsApp untuk berbagi rekomendasi.
Waktu terbaik untuk menjangkau mereka adalah jam 11 sampai jam 1 atau di jam istirahat makan siang sekitar jam 3 sampai jam 5 untuk nongkrong dan puncaknya di jam 7 sampai jam 10 malam di eh, prime time pemesanan online. Lalu untuk konten favorit mereka adalah mukbang, review jujur, challenge, pedas, dan konten behind the scene. Lanjut ke analisis kompetitor. Bagaimana dengan kompetitor saat ini? Ada beberapa kompetitor seperti Seblak Sinori yang memiliki reputasi kuat. Seblak Agar dengan komunitas loyal dan Seblak Dea yang autentik namun mereka memiliki kekurangan masing-masing. Disinilah kita bisa melihat keunggulan kompetitif Seblak Masemol, yaitu identitas lokal yang kuat, area dine yang instagramable, dan fleksitabilitas dalam berinovasi. Inilah yang harus kita tonjolkan. Oleh karena itu, saya merumuskan sebuah strategi merek yang jelas ada tiga posisi nilai utama. Yang pertama, rasa pedas otentik. Kedua, harga ramah. Ketiga, tempat Instagramable. Dari sana kita bangun kayak message, sebab Mas Emo, pedasnya nggak nanggung, harganya nggak nyeki, tempatnya bikin betah. Untuk brand identity, kita akan menggunakan brand Poise yang casual, friendly, dan humoris dengan sentuhan bahasa Malangan. Warna yang digunakan adalah merah cabai, kuning hangat, putih, dan coklat tanah. Dengan front point dan menito serta gaya visual yang colorful dan realistis, semua ini akan diterapkan di bio Instagram dan seluruh konten. Selanjutnya, konten pilar. Untuk memastikan konten kita terarah, saya membagi menjadi 4 konten pilar. Yang pertama, edukasi tentang bahan-bahan tips level pedas dan proses masak. Kedua, inspirasi untuk momen nongkrong, testimoni, dan behind the scene. Yang ketiga, ada promosi, promo harian, menu baru, dan info GoFood. Dan terakhir, itu ada hiburan, challenge, pedas, hmm, meme lokal, dan repost konten pelanggan. Rasio konten idealnya adalah 40% hiburan dan engagement, 30% edukasi dan inspirasi, 30% promos. Selanjutnya untuk format, kita akan fokus pada Reels atau TikTok. Video pendek sekitar 15 sampai 60 detik. Feed Instagram dengan foto close up produk, stories untuk promo harian, dan carousel untuk edukasi menu. Frekuensi posting akan ditingkatkan menjadi 5 kali seminggu di Instagram, lalu di TikTok 4 kali seminggu, dan di WhatsApp 2 kali seminggu. Semua konten akan menggunakan gaya bahasa campuran Indonesia, gaul Gen Z, dan Jawa Malangan untuk lebih dekat dengan audiens. Selain media sosial, saya juga merekomendasikan pembuatan website atau landing page karena saat ini mereka masih bergantung pada Google Maps dan GoFood. Website akan didesain mobile friendly dengan warna khas brand, navigasi yang jelas, dan informasi menu yang interaktif. Dilengkapi dengan CTA atau tombol pesan sekarang yang mengarah langsung ke GoFood. Untuk strategi SEO, kita akan optimasi meta deskripsi dengan kata kunci seperti sebelah Malangan, serta optimasi Google My Business agar lebih mudah ditemukan. Baik, selanjutnya untuk mempercepat pertumbuhan, kita akan lakukan digital
posting dengan target audiens di Malang Raya menggunakan iklan berupa video reels, challenge atau mukbang, dan carousel menu. Targetnya adalah CTR di atas 1,5% dan biaya per pesanan maksimal 2.000. Selain itu, kita akan bekerja sama dengan micro-influencer Malang yang mempunyai follower 1.000 sampai 50.000 untuk melakukan review otentik. Kita juga akan menggelar event komunitas bulanan di gerai dan meluncurkan brand activation seperti challenge level Masemo di TikTok serta kampanye Bangga Jajan Lokal Malang. Selanjutnya, rencana aktivitas digital. Implementasi akan dilakukan secara bertahap. Pada minggu pertama, fokus pada optimasi profil di seluruh platform. Lalu pada bulan pertama, mulai kolaborasi dengan influencer. Minggu ketiga, peluncuran campaign khusus. Lalu bulan kedua, menjalankan iklan prabayar. Lalu untuk harian dan mingguan, tetap konsisten dengan konten reguler, interaksi UGC, dan broadcast WhatsApp setiap Jumat sampai Minggu. Baik, semua aktivitas ini harus terukur. Ada beberapa metrik yang akan kita evaluasi, itu antara lain jangkauan minimal 5.000 per konten, lalu impresi minimal 10.000 per bulan, lalu engagement rate sekitar target 3 sampai 5% per postingan, lalu pertumbuhan followers ditargetkan 500 plus plus di IG dan 1.000 lebih di TikTok per bulan. Dan yang paling terpenting, konversi berupa kenaikan 20% lebih order GoFood dalam 3 bulan. Baik, lanjut pada kesimpulannya, sebagai kesimpulan, sebelah Masemo memiliki identitas lokal yang kuat dan produk yang unggul. Namun, aktivitas digitalnya masih sangat minim. Rekomendasi saya segera bangun website, jaga konsistensi konten, mulai iklan dan kolaborasi influencer di bulan pertama, serta aktifkan komunitas dan optimasi GoFood secara berkelanjutan. Dengan strategi ini, saya yakin sebelah maksimal dapat memenangkan persaingan. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Saya sangat berterima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Bapak Ibu luangkan. Semoga strategi ini dapat membawa Sabah Masyamo menjadi lebih terkenal dan dicintai oleh masyarakat di Kota Malang. Kembali saya ucapkan Sabah Masyamo pedasnya nggak nanggung, harganya nggak nyekik, tempatnya bikin betah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.